Baik, karena kedua narasumber sudah bergabung, mungkin sudah bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Astro, kembali lagi di live Q&A Astronomi OIF UMSU yang ke-31. Nah, adapun tema Q&A astronomi kita hari ini yaitu dari langit untuk negeri, membudayakan jiwa astronomi kompetitif. Wah, luar biasa ya tema kali ini. Iya, adapun kita juga kedatangan kedua narasumber yang luar biasa juga. Iya, ini ada Abang Fahmi Aziz Firmansyah dari Astara Ganesha ITB, benar ya Bang? Ya, betul. Iya, dan juga ada Bang Roy Nanda Sinaga dari OIFUMSU. Halo, mungkin kalau Bang Roy udah nggak asing lagi ya. Oke, baik buat Sobat OIF mungkin sebelum kita kenal lebih jauh dengan kedua narasumber kita, mungkin ada sedikit informasi dari saya. Jadi kegiatan live Q&A Astronomi OIFUMSU ini merupakan salah satu kegiatan rutin OIFUMSU dan seluruh informasinya akan kita sampaikan di seluruh sosial media OIFUMSU. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti live pada saat ini, nanti teman-teman bisa menontonnya di channel YouTube OIFUMSU. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk follow dulu sosial medianya OIFUMSU, baik Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bahkan kita juga punya YouTube. Nanti seluruh tayangannya akan kita tayangkan di channel YouTube OIFUMSU. Baik, sebelum itu perkenalkan saya Makromatul Afifah Nasution, salah satu tim OIFUMSU yang akan menjadi host pada live kita hari ini. Nah, baik, selanjutnya kita persilakan kepada kedua narasumber. Mungkin boleh perkenalan diri dulu sedikit dari Abang Fahmi. Mungkin nanti boleh dilanjutkan ke Bang Roy Nanda. Saya persilakan. Baik, selamat siang semuanya, teman-teman yang sudah hadir ataupun teman dari OIP UMSU. Kenalkan, nama saya Fahmi Aziz Firmansyah dari Astronomi ITB, dari event Astara Ganesha ITB. Gitu. Oke, mungkin boleh disampaikan juga nih Bang Fahmi kesibukannya sekarang gitu. Oh, boleh. Oke, baik. Kesibukannya saat ini berkuliah S1 di Astronomi ITB. Sekarang sudah angkatan 2023, sekarang sudah semester 5, jadi akan semester 5, yang kemudian juga aktif berkegiatan di himpunan, kemudian juga di unit kegiatan mahasiswa, serta juga riset dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bang Fahmi. Mungkin boleh lanjut ke Bang Roy Nanda. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Bipa. Eh, Mungkin Sobat Oif udah beberapa kenal ya. Tapi mungkin dari followersnya Andro Astara Ganesha belum kenal. Saya Renanda Sinaga. Kalau di Oif biasa dipanggil Bang Roy. Aktivitas sehari-hari ya di bagian apa ya, bisa dibilang public relation di OIFUMSU, terutama pada bagian publikasi media, kemudian juga mengedit konten ataupun video simulasi yang ada di OIFUMSU. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Fahmi dan Bang Roy Nanda. Iya, jadi kalau Bang Fahmi merupakan mahasiswa astronomi TB ya, masih kuliah saat ini, dan juga kalau Bang Roy Nanda dari tim OIFUMSU bisa dibilang tim media digitalnya ya, atau ilmu komunikasinya dari OIFUMSU. Nah, jadi kalau lihat-lihat konten-konten OIFUMSU, nah Abang inilah yang editornya. Baik, mungkin langsung saja ya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Astro. Ini sudah kita kumpulin beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja dari pertanyaan yang pertama, nanti ketika saya sebut pertanyaan mungkin nanti akan saya kasih kesempatan kepada narasumber untuk menjawabnya. Baik, adapun pertanyaan yang pertama ini ada dari akun Instagram Tamfan Egi 60. Bang, boleh jelasin nggak nih apa itu CMB dan kenapa dihubungin ke Big Bang? Nah, mungkin ini boleh saya serahkan dulu nih pertanyaannya ke Bang Fahmi. Dipersilakan Bang Fahmi. Baik, gimana? Oke, thank you kesempatannya. Nah, jadi CMB itu apa sebetulnya? Jadi CMB bisa dibilang kayak sebuah
radiasi ya yang tersebar di seluruh alam semesta. Jadi awalnya dulu ada yang namanya Big Bang. Jadi Big Bang itu bukan berarti ledakan ya, itu hanyalah istilah saja di mana ada lonjakan materi yang sangat besar secara tiba-tiba, secara mendadak sehingga menyebabkan itu disebut sebagai ledakan materi. Tapi karena translate kita ledakan Big Bang, sesuatu yang meledak ya. Jadi orang-orang berpikir kalau misalnya Big Bang itu benar-benar ada sesuatu yang meledak di awal alam semesta, padahal itu tidak. Nah, sisa-sisa radiasi yang tersebar itu disebut sebagai CMB atau Cosmic Microwave Background. Nah, jadi alam semesta tuh yang awalnya tuh padat banget, panas dan padat, yang awalnya dipenuhi oleh plasma, partikel-partikel bermuatan seperti proton, elektron, dan foton ya, partikel cahaya. Yang foton itu nggak bisa bergerak bebas awalnya, sehingga terus bertabrakan dengan elektron dan menyebabkan menjadi ada kabut-kabut tebal yang kemudian mendingin membentuk atom. Nah, setelah cahaya itu udah bisa bergerak, maka cahaya itu menembus ruang. Nah, cahaya yang dilepaskan tadi itu disebut CMB. Nah, radiasinya itu disebut CMB. Dan itu ada di seluruh bagian dari alam semesta, sehingga kita bisa sebut CMB sebagai bukti bahwa Big Bang terjadi. Begitu. Oke, mungkin boleh dilanjutkan dengan Bang Roynanda. Ya, terima kasih jawaban yang sangat menarik tadi dari Bung Fahmi. Semester berapa ini Bung Fahmi? Sekarang mau semester 5. Oh, semester 5, udah mau selesai ya. Separuh jalan ya, semoga tetap semangat ini Bang Fahmi ini perkuliahannya. Ya, Dan segera menjadi sarjana astronomi kalau bisa lanjut. amin. Terkait dengan pertanyaan tadi dari yang CMB dan alam semesta kita, kalau kita lihat sih sebenarnya pertanyaannya dengan tema sebenarnya kurang relevan. Kalau secara semiotika kita melihat judul pada flyer Q&A ini menemukan jiwa astronomi kompetitif, itu kan tidak terlepas dari background yang kalau kita lihat nih, Astara Ganesha ini kan bisa dibilang semacam media untuk informasi kompetisi yang disiapkan oleh oleh Astara Ganesha kan seperti itu kan. Dan begitu juga dengan Oifumsu itu sendiri yang sering mengadakan kontestasi lomba. Jadi kita buatlah Q&A pada hari ini untuk membahas tentang seputar informasi tentang perlombaan itu kan. Tapi begitu pun tadi sudah sangat luar biasa tadi dijawab oleh Bung Fahmi terkait pertanyaan dengan CMB tadi. Saya rasa tidak perlu ada yang ditambahkan, hanya mengklarifikasi tema kita itu tentang seperti itu. Kita sudah pernah Q&A dengan Himastron, kita sudah pernah dengan Q&A dengan alumni ITB, dengan Bosca juga kita sudah pernah kan, itu kan jenis pertanyaan dengan jenis temanya. Itu saja. Mungkin kita bisa next beralih ke pertanyaan selanjutnya Kak Pipa. Oke, baik, terima kasih kepada kedua narasumber ya atas jawabannya luar biasa. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari akun Instagram Desni99. Kak, event-event lomba gitu di Astara dan di OIF kapan aja? Nah, kalau tadi sudah dimulai dari Bang Fahmi ya yang jawab, mungkin ini boleh dari Bang Roynanda dulu. Ya, dari siapa tadi pertanyaannya? Sorry. Dari Kak Desni99. Kak, event-event lomba gitu di Astara dan di OIF kapan aja? Oh ya, kalau dari Astaranya nanti mungkin bisa dijawab oleh Bung Fahmi ya. Kalau di OIF-nya itu sendiri, event-event gitu biasanya kita laksanakan, memang belum ada jadwal resminya itu per sekian waktu. Tapi kalau secara substansi, misalnya ketika Milad OIF UMSU itu kita pasti ada melaksanakan lomba ya. Itu seperti yang mungkin rekan-rekan bisa lihat di sebelum-sebelumnya, itu ada cerdas cermat, kemudian penerbangan roket air, kemudian penulisan paper, termasuk juga vlog, itu juga pernah kita adakan yang begitu-gitu. Tapi untuk kurun waktunya itu dia memang tidak pasti ya. Karena OIF sendiri itu pun melaksanakan miladnya itu dia tidak setiap tahun, hanya momen-momen tertentu saja. Dan pada perlombaan-perlombaan
apa namanya, di dalam skop internal mahasiswa, kemudian atau di apa, siswa pengunjung itu, misalnya dalam satu kelompok itu kadang-kadang kita buat ada lomba kecil-kecilan gitu. Mungkin itu kalau dari Oibungso. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Roynanda ya udah atas jawabannya yang luar biasa dengan event-event yang ada di OIFUMSU. Mungkin boleh lanjut ke Bang Fahmi, kalau event-event lomba gitu di Astara gimana nih Bang Fahmi? Oke, baik. Mungkin perkenalan memperkenalkan dulu ya Astara Ganesha itu apa. Jadi Astara Ganesha itu adalah event olimpiade dan juga berbagai macam perlombaan yang diadakan oleh Himastron ITB setiap 2 tahun sekali. Ya, jadi sebelumnya ada di tahun 2023, sekarang 2025, di mana nanti ada lomba dari Olimpiade, kemudian juga ada poster, kemudian ada juga infografis, astrofotografi, dan lain sebagainya. Dan lomba yang utamanya itu adalah di Olimpiade, karena Olimpiade ini selalu ditunggu-tunggu oleh siswa-siswa SMA, karena benar-benar prestisius dan juga satu-satunya gitu ya yang resmi dari astronomi ITB sendiri, dan diadakannya juga tidak setiap tahun, jadi setiap 2 tahun sekali. Jadi memang lombanya tersendiri semacam olimpiade dari tingkat kota, provinsi, nasional, yang dimana soalnya itu dipadu-padankan, yang kemudian nanti di tingkat yang finalnya itu akan secara offline di ITB, di Institut Teknologi Bandung, kampus Ganesha, begitu. Wah, sangat luar biasa ya kegiatannya ya, seperti Olimpiade ya, astrofotografi. Kalau astrofotografi itu berarti terbuka untuk umum ya, Bang Fahmi? Ya, betul, terbuka untuk umum. Baik, Tidak mesti, tapi tidak mesti jurusan astronomi ya, untuk umum boleh juga ya. Iya, boleh. iya, Iya, Pak, boleh. wah, luar biasa keren. Mungkin nanti kita dari OIFUMSU boleh juga nih buat event astrofotografi. Benar ya Bang Roy? Boleh, menarik tuh. Oke, terima kasih jawabannya kedua narasumber ya, sangat luar biasa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari F.Dika17. Wah, ini pertanyaannya agak nasionalisme nih kayaknya. Dulu, Soekarno buat POJ biar masyarakat kita terbebas dari mistis dan tahayul. Kalau kita refleksi ke hari ini, apakah sudah ada perubahan dari pengaruh mistis di negara kita? Wah, mungkin ini boleh dari siapa nih, persilakan, boleh dari Bang Roynanda dulu atau dari Bang Fahmi? Oke, baik. Tadi saya lagi Oke, dari Bang Roy dulu ya. karena ada tadi masukan dari rekan-rekan, katanya suara saya kurang kuat. Tapi nggak apa-apa, kita jawab dulu. Nanti kalau sudah nanti beralih ke Bung Fahmi, saya akan coba pasang lagi mic-nya. Sangat menarik memang ya pertanyaan ini tadi dari FDK ini. Ini kayaknya apa ini Bang Fahmi ya? Pertanyaannya ini dia filsafat astronomi ya, jadi ini karena Betul. karena lebih agak deep dia, tidak hanya deep sky tapi deep talk dia. Benar. Terkait dengan itu hal yang dilakukan oleh Soekarno ketika pertama kali buat POJ ya, itu memang cukup keren dan monumental itu perkataan Soekarno. Tapi kalau kita tarik ke hari ini, apakah sudah ada perubahan? Saya mengajak cara berpikirnya seperti ini. Pertama kali dulu, apa ya? Kalau sekarang kan kita bilang media sosial atau informasi, flyer apa segala macam dan lain sebagainya. Kalau kita kembali ke beberapa abad yang lalu, ketika pertama kali Akta Diurna itu papan informasi kecil dulu pada zaman Yunani yang digunakan untuk memberi pengumuman informasi resmi dari kerajaan. Dan ketika itu ada Akta Diurna itu, para ilmuwan, para filosof di Yunani mengatakan bahwa ini adalah hari di mana masyarakat kita akan terbebas dari hoax. Tapi kenyataannya sampai hari ini, di tengah kelengkapan sarana informatika, teknologi informasi yang kita miliki, hoax itu masih bertabur di mana-mana, masih sangat banyak sekali informasi-informasi yang mix itu bisa tersebar luaskan di masyarakat. Dan mohon maaf, kadang-kadang juga di angkatan yang senior-senior, yang tua-tua itu pun sering terjadi
senior-senior kita itu di generasi baby boomers dan lain-lain itu kadang-kadang nggak bisa membedakan antara buatan AI dengan buatan manusia aja, kadang-kadang mereka susah ngebedain kan gitu kan. Nah, kalau kita tarik ke dalam konteks astronomi, tentu eh, di hal-hal sederhana saja seperti kehidupan sosial antropologi banyak yang orang nggak paham, apalagi di astronomi kan, yang dia BTW berdasarkan statistik itu IQ astronomi itu paling tinggi loh. Jadi pegiat pegiat astronomi itu IQ-nya paling tinggi kalau apa statistik jurusan itu berdasarkan apa kemampuan berpikir itu bisa dicek, ada datanya tuh. Ada astronomi itu yang paling tinggi, filsafat juga diantaranya juga, matematika juga. Nah, konon lagi di disiplin ilmu yang membutuhkan effort berlebih untuk memahaminya kan, pasti masih banyak, masih sangat banyak. Kita lihat tuh di daerah ataupun di tempat-tempat yang katanya juga sudah ber-SDM tinggi, masih banyak yang miss tentang pengetahuan fenomena benda langit. Kemudian ada apa kemarin tuh yang pas masa Euclides itu nggak boleh banyak ngomong, kemudian yang gini-gini itu tuh, itu buat kita yang sebagai pegiat astronomi cukup menggelitik gitu ya. Ya itu mungkin itu bisa disambung oleh Bung Fahmi, kami persilakan. Oke, sebenarnya untuk data yang tadi juga betul. Jadi untuk rata-rata IQ dari fisika astronomi rata-rata tuh sekitar 133. Jadi memang bisa dibilang yang paling tinggi, lebih tinggi dari matematika dan juga filsafat. Nah, memang untuk seperti tadi ya, hal mistis ya, tahayul, apakah ada perubahan pengaruh? Nah, sebenarnya balik lagi, kita sebelum berbicara tentang hal tersebut yang hal mistis, berbicara tentang astronomi sendiri, itu di Indonesia saja sudah masih bisa dibilang cukup asing gitu ya. Karena kalau misalkan masuk astronomi, di astronomi belajar apa gitu kan, mau jadi apa, itu masih banyak pertanyaan juga yang seperti itu. Jadi dari hal ilmu yang sudah pasti seperti astronomi, yang kemudian juga perhitungannya sudah jelas dan dapat diprediksi dengan baik, itu bahkan masih ada keraguan. Dan hal tersebut juga berlangsung untuk hal mistis dan tahayul yang pasti tentu saja itu masih kuat. Karena hal-hal yang sudah terprediksi dan benar saja, itu masih banyak keraguannya dibandingkan hal-hal yang bahkan masih kita perlu ragukan keberadaannya, terkait tahayul terutama atau hal mistis. Jadi hal tersebut mungkin tidak bisa kita pisahkan lagi dari yang berbau dengan budaya dan kebiasaan atau tradisi, tapi mungkin kita bisa edukasi kembali kepada masyarakat bagaimana peran dari astronomi itu sendiri, apa bedanya sih antara astrologi dengan astronomi. Nah, itu bisa kita kuatkan kembali kepada masyarakat. Tapi sejauh ini peran astronomi di Indonesia, baik dari astronomi TB ataupun dari universitas-universitas lainnya yang sudah menyebarkan ilmu astronomi dengan baik, itu ada peningkatan bahwa astronomi itu sudah mulai diterima oleh masyarakat dan juga masyarakat juga sedikit-sedikit sudah mengurangi tentang berbau mistis ataupun tahayul. Ya, karena itu perlu dipastikan kembali keberadaan yang pastinya seperti apa, gitu. Baik, terima kasih jawabannya luar biasa dari kedua narasumber kita ya. Jadi memang kita tidak bisa dilepaskan ya astronomi dengan astrologi tersebut ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari akun Instagram Rizky Ivan 16. Izin nanya nih, coba compare antara kompetisi sains di luar negeri dengan yang ada di negara kita. Nah, ini mungkin boleh dari Bang Fahmi dulu, boleh Bang dipersilakan. Oke, mungkin apa sih bedanya kompetisi sains di luar negeri dan di Indonesia? Nah, mungkin dari jenjangnya juga ya, jenjangnya. Mungkin kebanyakan kompetisi di luar negeri itu diadakan oleh pihak swasta. Jadi pihak-pihak swasta yang menyelenggarakan kompetisi untuk mencari bakat-bakat ataupun juga bibit-bibit dari siswa-siswa di luar negeri tersebut. Dan sedikit berbeda juga dengan Indonesia, karena Indonesia ada lembaga yang resmi membuat kompetisi seperti dari Pusat Prestasi Nasional, dari Olimpiade, LKS, dan lain sebagainya, gala siswa. Itu ada banyak banget. Dan itu kan dilakukan secara berjenjang. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita juga banyak ya, jadi tidak mungkin secara nasional langsung gitu. Nah, jadi secara berjenjang dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. Kalau luar negeri, kebanyakan itu
langsung dibuka secara nasional, jadi masyarakat juga bisa ikut, tapi kembali lagi itu tergantung dengan negaranya masing-masing. Ada negara yang mungkin berjenjang juga, ada yang langsung di tingkat nasional begitu. Tapi kurang lebih kalau dari soalnya kurang lebih mirip karena dari Indonesia atau luar negeri juga mengacu pada lomba-lomba yang sifatnya internasional. Jadi standarnya juga sama begitu. Jadi begitu ya Bang. Oke, mungkin kalau dari Bang Roynanda ada tambahan Bang? Ya, baik. Secara keseluruhan tadi substansinya sudah sangat jelas disampaikan oleh Bung Fahmi, karena Bung Fahmi ini bukan lagi peserta, tapi sudah penyelenggara ya kelasnya. Jadi at least beliau paham lah teknis dan lain sebagainya. Kalau boleh menambahkan sebagai informasi tambahan bahwa juri-juri yang terlibat dalam perlombaan itu tadi, kalau kita bicara compare study antara perlombaan lokal, nasional dan luar negeri itu, juri-jurinya juga banyak terlibat yang di level internasional. Pak Hakim Malasan misalnya yang terlibat aktif sebagai juri di negara kita. Kemarin by the way Bung Fahmi kita undang beliau waktu jadi narasumber pas 9 OI. Nah, beliau itu kan sudah sudah internasional sekali. Tinggal ke bulan aja beliau yang belum kan. Kalau beliau sudah ke bulan udah antara planet juga beliau tuh jadi juri kan gitu. Betul. Yang begitu-gitu. Kemudian jadi kalau tadi disampaikan oleh Bung Fahmi bahwa standarnya itu sudah katakanlah sudah 11-12 ya. Dan itu tadi kalau di kita ini sebenarnya semaraknya cukup heboh ya, karena kan orang Indonesia ini kan cukup atraksi orangnya. Jadi yang yang Instagramnya pun khusus untuk lomba-lomba lah, yang kemudian yang pengikutnya juga begini-gini atribusi yang gitu-gitu tuh. Sebenarnya kalau untuk sisi effort sebenarnya kita, kalau yang saya lihat ya, kalau orang luar tuh kan terutama yang non Asia ya, yang Eropa. Kalau orang Asia ini kan suka selebrasi gitu dia. Banyak dia variasi-variasinya. Kalau yang Eropa itu saya lihat agak kaku mereka. Ya udah ada pengumuman itu pun cuman nggak terlalu gimana-gimana. Pengumuman aja sedang gini. Ya udah nanti mereka ikut. Kalau pernah lihat kayak perlombaan lotre gitu atau pengumuman lotre gitu, sekarang itu sesimpel itu aja pengumuman mereka tuh kan. Dan mereka juga ngerespon data, cuma di-share, di apa segala macam itu. Cuman substansi sama. Cuman itu kan bagian dari budaya. Di dalam astronomi itu sendiri sampai S3 sekalipun kita, bahkan di semua jurusan ya, itu juga pasti belajar tentang kebudayaan. Karena ini, hal-hal yang seperti ini juga itu bisa menjadi poin bagian dari astronomi itu, bahwa di dalam astronomi sekalipun yang murni, eksakta itu tetap ada di dalamnya kebudayaan, tetap ada di dalamnya antropologi, karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari hal-hal seperti itu kan. Ya mungkin itu aja, tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Bung Fahmi. Oke, baik, terima kasih kepada kedua narasumber atas jawabannya yang sangat luar biasa. Mungkin kita lanjut saja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Nurnilam SP. Wah keren Astara Ganesha dan Oifumsu. BTW kalau ada lomba astronomi gitu di Astara atau di OIF, gimana biar tahu dan apa aja syarat biar bisa ikutan? Thank you. Nah, mungkin ini boleh dari Bang Roynanda dulu nih. Gimana lomba astronomi di OIF UMSU? Apa aja persyaratannya? Oke, yang pertama pastinya follow dulu Instagramnya OIF UMSU dan Astara Ganesha, atau join ke grup-grup tentang astronomi. Bisa kalau di OIF itu ada grup WhatsAppnya, grup info OIF UMSU. Itu coba nanti bisa dikontak admin OIF atau siapa rekannya yang udah gabung situ supaya dimasukkan ke dalam itu. Nah kemudian kalau untuk perlombaan khususnya di OIF, nanti kalau teknis di ITB nanti bisa disampaikan Bung Fahmi. Kalau di OIF sendiri gimana cara ngikutinnya, yang pastinya ada nanti syarat dan ketentuan yang lebih spesifik ya, tapi secara general pasti kalau Olimpiade Sains itu biasanya anak IPA ya, nggak pernah itu, walaupun kita nggak tulis di situ nggak mesti anak IPA, tapi kayaknya anak IPS nggak pernah ikut itu saya rasa. Kemudian ada dia yang memang yang umum-umum, misalnya itu kayak penerbangan roket air, astrofotografi tadi yang seperti disampaikan oleh Bung Fahmi, kemudian
vlog informasi astronomi pun saya rasa tidak mesti dari background astronomi ya. Yang begitu-gitu ada dia memang yang khusus perlombaan itu di apa namanya di murni pengetahuan dan orang yang sedang belajar di situ. Katakanlah kalau di anak sekolah itu IPA, anak SMK mungkin yang jurusan fisika gitu yang gitu-gitulah yang memang linear dengan pengetahuan astronomi. Memang di IPS sendiri itu juga kalau tidak salah ya Bung Fahmi ada juga tipis-tipis mengenai astronomi karena mereka ada geografi di IPS itu kan. Dan itu kan masih beririsan sebenarnya walaupun dengan astronomi kan. Nah, untuk yang anak-anak TK yang kecil-kecil, yang bocil-bocil tuh kita ingat tuh Kak Pipa tuh jurinya kemarin tuh mau warnain. Yang kecil-kecil yang gitu sebenarnya itu walaupun sederhana tapi sangat bermakna ya. Dan kita itu jadi sesuatu hal yang sangat memorable kita ingat. Bayangkan anak-anak kecil yang masih ingusnya jatuh-jatuh dia ngecat di kertas karton sketsa itu yang itu kita nilai dan itu sangat luar biasa sebagai kita pegiat astronomi. Itu kita ada tambahan. Oke, baik, terima kasih Bang Roinanda, tim Oifumsu. Jadi gitu ya, kalau mau ikut kegiatan Oifumsu, pasti yang pertama harus follow dulu sosial medianya Oifumsu. Nah, nanti kalau mau lebih update lagi bisa masuk grupnya Info Oifumsu ya. Oke, mungkin boleh lanjut ke Bang Fahmi. Apa saja nih lomba astronomi di Astara Ganesha? Maksudnya gimana syaratnya biar bisa ikut kegiatan lomba tersebut? Baik, silakan Bang Fahmi. Oke, yang pasti sama ya. Follow dulu untuk Instagram ataupun akun dari sosial media dari Astara Ganesha ITB atau bisa juga follow di akun Himasron ITB. Nah, di sana juga nanti akan menampilkan berbagai macam event ataupun perlombaan yang mungkin dapat diikuti oleh masyarakat dari eventnya sendiri, dari lomba di Astara Ganesha, kemudian ataupun event seperti pengamatan bulan dan sebagainya dari Himasron ITB. Nah, itu bisa diikuti oleh semua orang, tapi mungkin untuk beberapa lomba seperti yang Olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh siswa SMA yang kemudian sebelumnya belum mendapatkan medali ya di tingkat nasional. Dan untuk di lomba yang lainnya seperti astrofotografi, kemudian infografis, poster dan lain sebagainya itu secara per event itu juga dibuka secara umum dan dapat langsung diakses juga untuk guidebook dan lain sebagainya di website astaraganesha.com begitu. Tetap sama ya, harus follow sosial medianya. Jadi memang sekarang itu udah di zaman sekarang itu kalau informasi apapun tuh lebih mudah didapat dari sosial medianya ya. Benar ya Bang Fahmi dan Bang Roinanda, terima kasih atas kedua narasumber, atas jawabannya luar biasa. Baik, kita masih ada nih pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Zidan.SCH. Nah, ini pertanyaannya, menurut Abang, apakah astronomi ini hanya berada di ranah akademisi? Bagaimana masyarakat awam dapat berpartisipasi? Nah, ini mungkin boleh dari Bang Fahmi dulu, Bang. Dipersilakan. Oke, baik. Nah, astronomi apakah dari kalangan akademisi saja? Tentu saja enggak ya. Jadi astronomi itu bukan sekedar hitung-hitungan aja, bukan sekedar ilmu fisika, matematika, tapi astronomi juga itu kita mengagumi keindahan dari langit kita dan juga alam sekitar kita. Nah, bagaimana sih masyarakat berpartisipasi dalam yang melestarikan dari ataupun juga menyebarkan ilmu astronomi itu sendiri? Dari sesederhana kita menggunakan lampu yang baik ya. Jadi kalau kita pengen lihat langit yang kok katanya langit itu ada bintang-bintangnya titik-titik ataupun ada si Milky Way, Bima Sakti itu, tapi kok kita lihat langit nggak ada. Ya, bisa jadi di daerah tersebut mungkin ada awan ataupun juga ada polusi cahaya. Sekedar kita mematikan lampu di sekitar rumah kita, itu juga akan mengurangi polusi cahaya. Jika seandainya setidaknya 10 menit saja semua orang mematikan lampu sejenak untuk melihat langit, itu juga sudah membantu pengamatan kita. Bagaimana kita mengagumi keindahan dari langit kita, alam sekitar kita, itu juga sudah sangat berpartisipasi dalam astronomi. Dan kita coba sebarkan, oh ini loh indahnya langit kita seandainya memang benar-benar tidak ada polusi cahaya atau tidak ada awan dan lain sebagainya. Itu hal kecil yang bisa kita berikan. Dan juga mungkin kepada masyarakat jangan berpikiran, aduh kalau astronomi kerjanya ya paling jadi di dosen atau apa, enggak juga ya.
Karena dari seorang copywriter, kemudian juga content creator, itu juga banyak yang sudah menyebarkan ilmu dari astronomi itu sendiri, baik terkait tentang olimpiadenya kah, atau juga tentang bagaimana pengamatan langit malam. Itu juga menjadi sebuah pekerjaan yang baik karena kita menyebarkan ilmu. Ingat, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang disebarkan. Gitu. Wah, luar biasa. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang disebarkan. Ya, baik. Mungkin kalau dari Bang Roynanda? Ya, baik, terima kasih. Terkait dari Zidane ya, Zidane. Iya, pertanyaan dari Zidan. Zidane ini dia mahasiswa dari ITERA, Ya. magang di OIF nih kemarin itu. Oh, masuk pertanyaan dari Zidane ya. Jurusannya Sains Atmosfer dan Keplanetarian. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bung Zidan kalau lagi nonton live ini. Pertanyaannya, apakah astronomi ini eksklusif hanya untuk di pengetahuan orang yang akademisi saja atau tidak? Saya rasa sama seperti disampaikan oleh Bung Fahmi tadi, bahwa kalau kita lihat ya, yang sudah astronom profesional sekalipun, orang yang di NASA awal-awal itu, mereka itu terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Ada yang kedokteran, ada yang pengusaha, apa segala macam. Mereka itu dari berbagai lintas studi yang kemudian, dan astronomi ini kan ilmu paling tua ini. Betul. Tua di dunia ini kan. Jadi dari nenek moyang kita pun masih berburu pakai batu pun tuh mereka itu udah hitung peredaran bulan dan bintang kan, mereka untuk melakukan bercocok tanam dan berkembang biak dan sebagainya. Nah, jadi memang dia dapat diakses oleh masyarakat secara umum seluas-luasnya tanpa membedakan identitas rasial, gender dan lain-lain. Itu astronomi menyentuh seluruh itu. Namun yang jadi perhatian saya khususnya dari orang background ilmu komunikasi adalah sampai taraf tertentu ada gap antara ilmuwan dengan masyarakat umum itu untuk mampu menyebarkan atau mendiseminasi pengetahuan astronomi. Karena kan astronomi ini kan data nih, big data, kuantitatif, kemudian persentase, kemudian statistika dan lain-lain. Itu kan kalau ke masyarakat umum kita sampaikan kayak gitu, pusing lah kepalanya. Belum tentu dia paham tuh kan. Cuman makanya itu ada komunikasi sains di SAP. Zidan bilang itu juga ada peminatan tentang itu, dan saya juga lagi mengkaji itu karena tesis saya sedang mengangkat tentang komunikasi sains di OIF UMS itu sendiri. Karena menarik memang kalau ada tokoh-tokoh yang coba mengulik itu. Juga ada Mbak Afifah Yamani itu dari Langit Selatan, itu juga komunikator astronomi yang bisa dikatakan kan gitu kan. Jurusannya itu di IPB ada komunikasi sains yang gitu. Nah, jadi ini terbuka untuk umum, astronomi itu terbuka untuk umum. Dan saya lihat juga dia autofikasi dari astronomi ini, dia terpisah sendiri itu nanti. Masyarakat yang suka astronomi tapi nggak jago berhitung, nanti dia di kelas yang ini. Kemudian nanti yang dia hobi, ada yang hitung-hitungannya, yang pendidikan itu di kelas begini. Ada yang dia suka di bagian administrasi publik, event dan lain sebagainya, nanti yang gini ya gitu. Karena dia nggak semua kita bisa ngikutin. Nanti kalau Fahmi cerita sama abang tentang fisika kuantum, abang matiin live ini karena kan sakit kepala abang nggak dengar itu kan. Tapi kalau tadi abang bicara model komunikasi sains untuk masyarakat yang begini bang, untuk tujuannya begini, Fahmi bilang mungkin abang bisa jelaskan. Kemudian untuk dia latar belakang pendidikannya yang begini, ini kayak mana cara Fahmi untuk menyampaikan pengetahuan tentang gerhana misalnya. Ya abang bisa bantu, caranya gini nih, pemilihan katanya begini gitu dia. Karena kan astronomi ini kan dia dibangun atas dasar integrasi ataupun kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu. Oke, itu. Oke, ya. Jadi kalau untuk
Bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi? Sebenarnya caranya banyak ya, Bang Fahmi dan Bang Roynanda ya. Apalagi sekarang kan ada yang namanya sosial media, jadi semua bisa dengan mudah diakses dan bisa didapat. Jadi apalagi sekarang kalau lembaga-lembaga astronomi, komunitas astronomi itu mereka membuka kesempatan untuk masyarakat umum berpartisipasi. Jadi sebenarnya nggak hanya di ranah akademisi aja. Jadi masyarakat umum juga bisa ikut berpartisipasi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari, Masih banyak, Beb? masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Masih cukup Pak waktunya. Paham ini, sakit Kan, tuan nih. Udah cukup panjang kami ngomong. oke. Dua ya. Oke, karena di OIF juga kerjanya hari-hari ngomong ya Bang Roy. Iya, Ya. sakit tuan. Oke, 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari H_Putraga. Wah, ini sepertinya orangnya nggak main-main ini. Bang, minta tips kalau kita buat event lomba tingkat kota dong, dari sudut pandang audiens, sosialisasi, ragam, lomba, dan rewards pemenangnya agar semua kalangan terutama pelajar minat ikut. Oke, boleh saya ulangi sebentar. Bang, minta tips kalau kita buat event lomba tingkat kota dong, dari sudut pandang audiens, sosialisasi, ragam lomba, dan rewards pemenangnya agar semua kalangan terutama pelajar minat ikut. Salam satu galaksi. Wah, luar biasa. Oke, mungkin ini pertanyaannya boleh dijawab dulu dari Bang Rinanda, dipersilakan. Oke, ini apa ya? Dari perspektif ini, karena saya orang sosial ngomongnya orang ini banyak yang begini-gini ditodong ke saya jadi yang pertanyaan. Tapi pertanyaan yang sangat keren ini dari Bang Har. Bang Har ini tim peneliti OIF ini, Pame. Beliau ini memang tim peneliti kita, Bang Har ini. Kalau yang seniornya Pame mungkin kenal sama Bang Har tuh, kayak Mas Yusuf di Boska itu pasti kenal. Oh, iya, iya. Pame ini masih bocil ini. Betul, betul. Tapi keren deh ya, udah di Astara Ganesha ini, wah luar biasa ini kan. Ini generasi penerus. Nah, terkait tentang tips menyelenggarakan event-event seperti ini, yang pertama memang karena ini zamannya kolaborasi, tidaklah mengkecilkan harga diri kita kalau kita coba berdialog itu ketika memulai event atau perlombaan itu dengan ahli-ahli event organizer. Sepertinya misalnya apa di daerah itu, apa itu yang sering buat. Kalau di sini ada apa ya, ada komunitas ini yang sering buat lomba itu, kita nggak masalah sharing dengan mereka itu. Kemudian kita modifikasi kan. Nah, kalau yang saya lihat ruh dari astronomi ini ketika berkontestasi, memang hobi. Kalau hadiah, setidaknya yang saya beberapa kali observasi itu hadiah itu relatif lah, tidak terlalu prestisius tapi kan pengalaman ketika mengikuti lomba, kemudian kalau dia berhasil menang itu kan pengakuan itu luar biasa bro. Hidup ini kan butuh validasi. Dia pintar-pintar gitu pun kalau nggak pernah juara buat apa kan gitu kan, dia pintar apa kecuali dia memang apa segala macam, atau dia sekolah pintarnya kayak si Bagus Mulyadi yang dosen di Harvard, asis profesor tuh luar biasa cerdas yang beliau gitu-gitu kan. Nah, pertama kalau kita mau lihat nih dari nggak lebih baik juga kalau kita riset kecil-kecilan, misalnya kalau di kota mana kita buat berapa jumlah, perbandingan aja deh simpelnya, lihat itu data di dinas pendidikan, jumlah sekolah SMA, akumulasikanlah separuhnya itu nanti mahasiswanya IPA, memungkinkan banyak. Oke, bisa nih, berarti berpotensi kalau market kita misalnya pesertanya SMA kan begitu kan. Jadi kita tahu dulu nih berapa jumlah sekolah yang ada di daerah kita itu. Kalau lebih baik lagi kita tahu berapa jumlahnya, jadi kita bisa mengakomodir itu kan, yang berapa targetnya apa segala macam. Kemudian tentu visualisasi ketika mengajak proses lomba itu juga penting kan, flyer, kemudian menyesuaikan dengan, kalau Gen Z sekarang nih harus kita ikutin juga gimmick-gimmick Gen Z nih kan, ada yang reels dia goyang-goyang skate, ada yang dia flyer gitu, itu perlu juga yang supaya cepat ya menyebar ke masyarakat. Kemudian kalau hadiah relatif lah ya, karena kalau memang kita tidak terlalu pragmatis kan, kita butuh untuk eventnya itu aja kan. By the way, saya pernah ikut lomba, dan itu lomba di Malaysia antara
anak ilmu komunikasi se-Asia Tenggara 2019. Perlombaan dua kategori, saya ikut public speaking, kemudian saya ikut juga kemudian dari jurusan kami itu juga ada lomba fotografi, ikut menang, dan itu menang juara 2. Hadiahnya itu kalau dirupiahkan cuma 500.000. Juara 2, bayangkan tuh astrofotografi. Bahkan kalau kita bicara value ya, kita bicara pragmatisme, modal kami aja untuk mendapatkan foto yang kami gunakan untuk mengikuti lomba itu lebih dari biaya rewardnya kan. Kemudian biaya kita untuk pergi ke USM itu juga kan sudah meluangkan waktu dan tenaga. Tapi kan itu membuktikan bahwa itulah yang sesuai dengan tema kita tadi ini, berjiwa astronomi kompetitif kan gitu ya. Jadi kita mau ditaruh di ring pertandingan manapun kita siap. Nah, harus sampai kayak gitu kita berpikirnya, Pak Mi. Jadi kita siap. Oh, kita di apa nih? Nih, Pak Mi ini harusnya udah ikut COC nih, kalau abang lihat nih kan gitu kan. Itu yang dari ITB lah, harus ikut COC yang gitu-gitu. Jadi kan dari tema ini kan kita nih mau nunjukkan sebenarnya bahwa Gen Z ini juga tangguh kan gitu kan. Kita ini juga petempur juga, apa namanya, panglima perang juga kan gitu. Nah, jadi yang begitu-gitulah dia. Kemudian aspek hadiah, kemudian kalau ada brand ambassador lebih oke, siapa misalnya, atau penggunaan apa namanya kayak badut-badut itu, apa istilahnya itu? Penggunaan yang gitu-gitu, maskot yang gitu-gitulah. Oke, mungkin bisa ada tambahan dari Bung Fahmi. Terima kasih. Oke, boleh dilanjutkan. Mungkin ada tambahan dari Bang Fahmi. Oke, mungkin kalau dari sudut pandang audiens sendiri, ya tadi betul, audiens itu sebenarnya pengen yang gimana sih? Audiens itu pengen yang lombanya hadiahnya besar kah? Ataukah kualitas lombanya seperti apa? Atau juga mungkin uh, titelnya yang pengen dipegang gitu. Jadi kan ada juga yang lombanya yang sifatnya bergilir, kayak dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. Kemudian kalau sosialisasi pasti ya kita juga dari gunakan sosial media yang baik ya. Mungkin kita pahami tren apa yang sedang tren, kita bisa buat video reels ataupun flyer ataupun juga poster yang menarik bagi masyarakat. Nah, ragam lombanya juga bisa disesuaikan. Jika kita pengen dapat audiens yang banyak, kita bisa adakan dulu online. Kalau kita pengen yang segmented, kita bisa adakan secara offline. Jadi tergantung kita pengen jangkau marketnya yang seperti apa, yang seberapa besar dan seberapa terdampaknya dengan masyarakat. Kalau rewards, betul tadi kata Bang Roy juga, kalau rewards ya dari si pendaftar peserta, apakah dia mengincar rewards-nya yang besar kah, atau ya si prestisius dari lombanya itu sendiri. Karena udah pasti seperti lomba di Malaysia udah jelas gitu ya, prestisiusnya keren gitu. Seberapapun hadiahnya ya kita udah pasti dapat, oh ini keren gitu. Jadi balik lagi ke lombanya itu sendiri mau dirancang seperti apa gitu. Oke ya. Kalau mau lomba besar ikut Dangdut Academy ya kan, Mbak Mi. Iya betul, sampai Asia. Wah, luar biasa ya. Bang Fahmi ini walaupun masih mahasiswa, ilmunya luar biasa. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan dari Sadem.Andika. Boleh jelasin dong, apakah bisa kita mengatakan bahwa astronomi adalah investasi masa depan bangsa? Wah, luar biasa pertanyaannya. Baik, mungkin boleh dari Bang Roynanda dulu ini, boleh. Silakan Bang. Oke. Pertanyaannya agak berat juga ini ya. Saya lagi coba cara supaya orisinal dari pandangan astronomi, karena kalau dari perspektif astronomi politik dan media ini banyak juga nih, karena ilmuwan-ilmuwan dulu yang disekolahkan negara ke luar negeri yang bagian-bagian astrofisik itu pun banyak juga yang dicekal karena pengaruh ideologi. Adalah panjang lah itu ceritanya ya kan, karena dulu kan ada peperangan dua ideologi besar di negara kita ini yang cukup berseberangan. Jadi banyak tuh yang ilmuwan-ilmuwan tuh yang dikuliahkan di Uni Soviet pada masa itu terakhirnya banyak juga beberapa yang pada akhirnya ilmunya nggak terpakai karena takut disusupin apa namanya pengaruh ideologi komunisme. Nah, kalau dikatakan investasi dari perspektif apa dulu nih kan gitu kan, karena kan investasi ini kan
cukup apa ya, cukup banyak variabel yang menentukan apakah nanti investasinya itu menguntungkan dari sisi materialisme, kemudian atau dari value atau dari apa namanya competitive thing, generatif dan lain-lain sebagainya kan gitu kan. Nah, kalau dikatakan sebagai investasi, kalau kita berbicara radikalisme berpikir, yes. Karena kalau kita berharap bahwa bumi ini selamanya berat. Tapi kalau dengan astronomi itu dan sehingga pada akhirnya wallahu alam kita punya sampai kemampuan untuk terbang dan membangun koloni katakanlah di Mars. Tidak usah sampai di namanya di planet-planet yang Kepler yang apa segala macam yang ratusan juta tahun cahaya yang katanya lebih subur dari bumi. Memang ada penelitiannya kan itu kan. Yang paling dekat deh yang lagi digaungkan sama si Elon Musk itu kalau kita bisa di sana kan investasi luar biasa itu, bukan rumah yang kita beli di perumahan KPR itu, bukan lagi kayak gitu, kita di Mars bro, buat peradaban bangunan di Mars kan gitu kan. Nah, bagaimana ini agar mempercepat ini terwujud? Ya itu tadi seperti pertanyaan Bang Sadam tadi, ya investlah kepada pelajar-pelajar astronomi, kasih beasiswa lebih banyak, kasih mereka kesempatan belajar tuh kalau apa kalau bila perlu mereka coba jembatani gimana supaya katakanlah bisa join riset dengan NASA, kemudian yang dengan ESA, Greenwich dan lain-lain gitu, biar mereka lebih kompetitif kan jiwanya kan gitu. Dan kalau apa namanya, kalau secara apa pendapatan pragmatis atau jangka pendek saya rasa kurang tepat ya, karena kan untuk menjadi seorang pegiat astronomi expert ya, kalau amatiran yang kayak kita ini kan banyak pilihan-pilihan yang ada pilihan yang ekonomis, ada pilihan yang middle, ada yang platinum. Tapi kalau yang sudah sampai expert itu gila-gilaan. Biayanya luar biasa itu. Apalagi sudah sampai kepada misi ya, misi sampai ke antariksa itu kan itu butuh dana dan apa segala macam itu kan butuh pembiayaan. Ya, saya rasa itu nanti kalau ini agak apa ini pertanyaan ini membawa saya berbicara banyak hal, nanti saya takut ngomong terus. Jadi, terima kasih. Oke, boleh dilanjutkan Bang Fahmi, sudah ada tambahan dari Bang Fahmi? Oke, mungkin sebetulnya semua sektor pendidikan itu investasi gitu ya. Baik dari pendidikan apapun itu juga merupakan investasi. Nah, apakah astronomi merupakan investasi masa depan? Jelas, karena dari astronomi sendiri juga berbicara tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi, tentu saja karena kita berbicara tentang masa yang akan datang, kita juga dapat memprediksi sesuatu yang berhubungan dengan astronomi. Lalu bagaimana dengan kondisi seandainya, bagaimana si dinosaurus itu bisa punah karena asteroid gitu? Nah, itu kan kita pelajari di astronomi juga, bagaimana caranya kita mengubah si asteroid itu bergeser atau kita hancurkan asteroidnya dengan berbagai metode yang sudah dilakukan. Nah, itu juga salah satu investasi untuk menjaga kehidupan kita di bumi, keberlangsungan kehidupan kita di bumi. Apalagi yang kolonisasi ke Mars itu juga hal yang sangat ambisius, dan juga itu mungkin sebuah apa ya? Bagaimana manusia itu supaya tetap hidup ya harus berambisi, harus terus pengen mencapai banyak hal supaya selalu punya tekad dan tujuan yang jelas begitu. Jadi jelas kalau itu adalah investasi masa depan yang bagus. Terlebih lagi kalau misalkan Indonesia terus mengembangkan ilmu astronomi, bukan hanya sekedar di sektor pendidikannya saja, mungkin juga ke sektor sarana prasarana di astronomi untuk secara internasional yang juga bisa mungkin meningkatkan GDP kita di kedepan harinya begitu. Ya, dapat itu tadi quote terakhirnya ya, nanti itu bisa dibuat caption postingan tuh dari Pak Amit itu tadi. Sangat cocok dengan temanya, bahwa untuk terus hidup manusia itu harus ambisius. Itu sangat sesuai dengan tema kita ini, membangun jiwa astronomi yang kompetitif. Saya rasa cukup ya, tidak ada lagi closing statement. Sudah Oke. apa ini yang disampaikan Bung Bang. Terima Iya, kasih. oke. Kita masih ada waktu 6 menit lagi ya. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini yang sudah sangat luar biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat astro sekalian. Nah, buat sobat astro yang lain, nanti akan ada kegiatan astronomi lainnya atau akan ada kegiatan live Q&A selanjutnya dengan narasumber mungkin yang luar biasa juga kita undang.
nanti bisa teman-teman ikuti terus sosial medianya Oifumsu. Sekali lagi terima kasih Bang Fahmi, terima kasih Bang Rinanda yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa bertemu di lain waktu dan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Bang Fahmi. Masih. Terima kasih Bang Fahmi. Ditunggu kedatangannya ke Oifumsu Bang Wah, Fahmi. siap. Nanti kami juga ke sana. Oke, baik. Insya Allah. Ditunggu juga ya. Terima kasih Bang.